Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimo Ibrahim dari Prodi Teknik Informatika dari kelas 2A NIM 23305111039. Nah, di sini saya memenuhi tugas PKN yaitu Budaya Indonesia. Nah, apa sih itu tentang budaya Indonesia? Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Nah, di sini ada wujud kebudayaan daerah di Indonesia, yaitu ada rumah adat, upacara adat, teater dan drama, tarian, lagu, musik, seni pertunjukan, seni gambar dan lukis, seni patung, pakaian adat, seni suara, masakan, film, agama dan filsafat, perayaan publik. Nah, selanjutnya yaitu ada apa itu adat dan tradisi. Adat istiadat merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah. Sedangkan tradisi merupakan suatu warisan dari nenek moyang dan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu. Sekilas adat istiadat dan tradisi seperti tidak ada bedanya memang. Keduanya sedikit jika dilihat berdasarkan pengertiannya. Adat istiadat berkaitan dengan perilaku, sedangkan tradisi berkaitan dengan suatu ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Kedua, sama-sama berhubungan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Selain itu, adat dan istiadat tradisi juga lekat kaitannya dengan nilai-nilai historis. Oleh karena itu, masyarakat yang akan pentingnya sejarah akan melestarikan warisan nenek moyang berupa tradisi dan adat istiadat tersebut. Nah, di samping kiri saya ada yaitu karapan sapi dari Madura, Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada tradisi unik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada ritual Tiwah, Kalimantan Tengah, tradisi potong jari dari Papua, gigi runcing, suku Mentawai dari Kalimantan, kebo-keboan dari Banyuwangi, tradisi adu betis dari Sulawesi Selatan, tradisi pemakaman suku Minahasa dari Sulawesi Utara, Tabuik dari Sumatera Barat, Dugderan dari Semarang, Bangkar Tongkang dari Riau, Batombe dari Sumatera Barat. Nah, di kiri saya ada foto yaitu Dugderan dari Semarang. Nah, apa yang dimaksud dengan objek wisata budaya? Wisata budaya adalah salah satu bentuk pariwisata yang menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam wisata budaya. Kegiatan yang dilakukan melalui pengalaman dan pemahaman mengenai kekayaan budaya dan sejarah suatu tempat. Adapun tujuan dari wisata budaya adalah untuk melestarikan dan mengenalkan budaya serta sejarah setempat kepada wisatawan Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, memiliki banyak contoh destinasi wisata budaya yang menarik. Nah, di sini ada wisata budaya di Indonesia yang terkenal. Yang itu yang pertama yaitu ada Teraton Raja dari Sulawesi Selatan, kedua dari Wairebo Flores dari NTT, yang ketiga ada Pura Uluwatu dari Bali, yang keempat ada Loncat Batu Nias dari Sumatera Utara, yang kelima ada Keraton Yogyakarta, yang keenam adalah Festival Lembah Baliem Wamena dari Papua Barat. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan seni tari? Seni tari bisa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan yang ada pada setiap negara atau termasuk daerah termasuk negara Indonesia. Seni tari yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan merupakan setiap gerakan tari merupakan ciptaan dari masyarakat Indonesia yang dimana di dalam setiap gerakan tari memiliki filosofinya masing-masing. Seni tari akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa seni tari sudah ada sejak lama, dengan banyaknya seni tari yang ada di Indonesia menandakan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, perlu melestarikan seni tari Indonesia. Jika seni tari terus-menerus dilestarikan, maka kemungkinan besar seni tari semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Sekitar 3.000 tari tradisional tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 671 tari tradisional yang tercatat, 110 diantaranya telah ditetapkan
ristek ke dalam daftar wisata budaya tak benda. Nah, ada juga tarian tradisional Nusantara yang telah mendunia. Yang pertama yaitu tari kecak, tari jaipong, tari sajojo, tari piring, tari gantar, tari kipas, pakarena, dan ada juga reok. Nah, di kiri saya ada foto yaitu tari kecak dari Bali. Selanjutnya, apa yang dimaksud makanan tradisional? Makanan tradisional ialah makanan asli atau khas daerah tertentu di Indonesia, di mana dalam proses pengolahannya sangat dikuasai oleh masyarakat di daerah tersebut, serta cita rasa sangat sesuai dengan masyarakat setempat, karena proses pengolahan serta cita rasa sangat identik dengan masyarakat tertentu. Bahkan makanan ini dijadikan tolak ukur ciri khas suatu daerah tertentu. Nah, ada makanan khas tradisional yang pertama itu ada mie Aceh, Provinsi Naunggore Aceh Darussalam, Ika Ambon, Provinsi Sumatera Utara, ada rendang dari Provinsi Sumatera Barat, ada gulai ikan patin dari Provinsi Jambi, ada pengdap dari Provinsi Bengkulu, ada gulai belacan dari Provinsi Riau, ada otak-otak dari Provinsi Kepulauan Riau, ada pempek dari Sumatera Selatan, ada mie Bangka dari Provinsi Bangka Belitung, ada seruit dari Provinsi Lampung, ada sate bandeng dari Provinsi Banten, ada kerak telur dari Provinsi Jakarta, ada serabi dari Provinsi Jawa Barat, dan ada lumpia dari Jawa Tengah. Nah, selanjutnya yaitu ada arti dari bahasa daerah. Arti bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai atau dituturkan dalam suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat. Wilayah tersebut meliputi daerah kecil, negara bagian, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti bahasa daerah adalah bahasa yang lazim dipakai di suatu daerah. Misalnya bahasa suku bangsa seperti Batak, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Istilah bahasa regional atau minoritas merujuk pada bahasa yang asli digunakan dalam wilayah suatu negara oleh warga negara dari negara tersebut secara numerik merupakan kelompok yang lebih kecil dari populasi lainnya dan juga bukan merupakan bahasa resmi atau salah satu bahasa resmi di negara tersebut. Nah, ada juga fungsi bahasa daerah yang pertama yaitu lambang identitas daerah, yang kedua lambang kebanggaan daerah, yang ketiga ada sarana hubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, yang keempat ada pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah. Dan yang kelima, ada bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan. Nah, sekian dari saya presentasinya. Semoga ada tutur kata yang salah, semoga bisa diperbaiki. Saya mengucapkan walidayah, taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.